Kenapa orang bisa cinta terhadap harta? Itu karena qillatul iman. Tidak punya iman. Yang kedua, kenapa penyebab orang cinta harta? Dari dari miskin jadi kaya. Bahasa lainnya mendadak kayo. Orang-orang yang apa itu? KB kata tuh. Orang yang mendadak kayo. Orang yang baru kaya itu orang yang baru merasakan nikmatnya kaya. Sementara orang yang kaya sudah kaya beneran itu udah capek dengan harta itu. Orang punya banyak harta pengen miskin. Orang miskin pengen kaya. Adakah orang kaya pengen miskin? Saya tanya. Ada, cuman Abdurrahman bin Auf aja. Sisanya enggak. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat Pak Ketua ya, insyaallah ya. Mudah-mudahan bapak-bapak awak nih, ibu-ibu awak diberikan kesehatan semua, amin. Allah limpahkan kesehatan, kekuatan, rezeki. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah anugerahkan anak-anak yang saleh dan salihah yang selalu dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada maghrib ini kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Kabair, kitab tentang dosa-dosa besar, Al-Kabair. Kemarin kita sudah sampai pada nomor yang keempat, yaitu tentang meninggalkan sholat. Nah hari ini kita akan coba mengkaji nomor 5 dari kitabnya Syekh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syamsuddin Az-Zahabi atau Al-Hafiz Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi mengarang kitab tentang Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang juga oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam kitabnya juga sama. Kitabnya Al-Kabair juga menjelaskan tentang berbagai macam dosa-dosa besar yang kemarin ancamannya sudah kita sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Ancaman yang pertama, Allah tak mau mengajak orang-orang tersebut berbicara. Allah tak mau melihat mereka. Allah tak mau mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang sangat pedih, dan bagi mereka laknatnya Allah. La'anallah. Allah melaknat mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar itu, bagi mereka azab yang sangat pedih. Azab pedih ini banyak. Tergantung. Ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, tergantung tingkatan dosa besar. Tetapi orang-orang ini mendapatkan ancaman setidaknya 5 tadi. Selain daripada neraka tadi, ancamannya 5 tadi. Bahkan sebagian ulama mengatakan pelaku dosa besar tersebut bisa dikategorikan kepada kufur. Yang kita takutkan adalah kalau terjerumus dalam kekufuran. Sehingga syirik itu memang tak kafir, tak keluar daripada Islam, tapi dia sampai pada derajat kufur. Orang yang kufur itu bisa jadi dalam konteks ibadahnya atau kesyirikannya, bisa jadi dalam hal sholatnya, maka nerakanya pun sudah Allah sebutkan. Baik neraka itu Saqar ataupun neraka itu Jahannam.
Orang yang monaf mengingkari zakat misalkan masuk neraka jahanam, nifak. Orang yang mengingkari solat nifak. Yang tak solat neraka sakor, yang mengingkari solat jahanam. Wah, itu berat itu. Muslim. Orang yang muslim tetapi mereka tak beriman. Orang muslim fasik tak menjalankan solat. Makanya salah satu dosa besar nomor 4 itu kata Imam Az-Zahabi, tarkus solah. Meninggalkan solat. Meninggalkan solat kemarin sudah kita beberkan. Ada yang sengaja meninggalkan solat. Ada yang tak sengaja meninggalkan solat. Ada yang melalaikan solat. Ulama berpendapat yang disebut meninggalkan solat itu adalah lalai solat. Yang lalai dalam solat ini yang seperti apa? Nah, itu yang kemudian fawailul lil musallin. Apa namanya? Fawailul lil musallin. Orang-orang yang lalai dalam solat. Orang yang lalai dalam solat itu dia punya kelapangan waktu, dia undur solatnya sampai akhir waktu. Sebagian ulama mengatakan menukil daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang mengakhirkan solat mereka sebut, Nabi sebut sebagai kaum munafik. Orang-orang yang suka solatnya itu di akhir-akhir atau memang sengaja mengakhirkan solat. Penyebabnya apa mengakhirkan solat? Bukan karena perbuatan yang mustahak. Bukan karena urusan yang urgen, bukan. Tapi memang mereka malas dalam solat. Nah, itu dia kuncinya. Nah, yang kelima malam hari ini yang akan kita bahas, nomor 5. Ini juga cukup bermasalah dari zaman dahulu sampai sekarang. Dari zaman Fir'aun sampai sekarang, begitu. Yang kelima itu kata Imam Az-Zahabi, dosa besar yang kelima, orang yang tidak mau bayar zakat. Orang yang tidak pengen bayar zakat. Tidak pengen bayar zakat, malas bayar zakat. Kemudian terpaksa bayar zakat. Dia ada orang yang terpaksa bayar zakat. Ada orang yang memang malas bayar zakat. Ada orang yang tidak mau bayar zakat. Ada orang yang mengingkari zakat. Nah, ini beda-beda, Pak. Tingkatannya beda-beda. Dosanya pun beda-beda. Kita ambil contoh yang pertama. Ada orang yang malas bayar zakat. Malas dia bayar zakat. Malas di sini apakah sama dia tak mau bayar zakat? Bisa jadi. Orang yang tak pengen bayar zakat, yang tak mau membayar zakat, sayutawwaquna ma bakhilu. Disebut oleh Allah dalam Al-Quran pelit. Kalau bahasa awaknya bakhil. Sampilia. Kikir. Ya betul, kikir. Apa namanya, Pak? Dedengkut. Salah, kedengkut ya, salah. Apa lagi bahasa kampungnya, Kak? Bakhil, sama tuh. Ada lagi bahasa kampung, enggak? Kalau bahasa kami orang Melayu ni loki. Nah, terserahlah pokoknya itulah nama sama semua. Enggak? Sekarang pertanyaannya adalah mengapa orang tidak pengen bayar zakat? Itu pertanyaan pertama. Yang pertama, yang jelas nomor 1 itu dia sedang tidak taat sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang jelas orang itu tak beriman. Yang pertama, orang yang tak mau bayar zakat itu yang pertama dia tidak taat sama Allah. Yang kedua, orang yang tidak beriman. Yang ketiga, siapa orang yang tak mau bayar zakat? Orang yang hubbud dunia, cinta dunia, cinta harta. Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, inna amwalakum wa auladakum fitnah. Orang yang tertipu dengan harta, itu sama, nomor 4 itu. Orang yang tertipu dengan dunianya, disebut dengan asnaful maghrurin atau ashabul maghrur. Orang-orang yang tertipu. Asnaful maghrurin kata Imam Al-Ghazali itu dalam ibadah salah satunya orang-orang yang tertipu dengan dunianya. Yang sudah merasakan nikmatnya dunia, sehingga mereka lupa dengan akhiratnya. Apa penyebab mereka cinta terhadap dunia? Kalau bahasa sederhana, qillatul iman. Tidak punya iman.
Kenapa orang bisa cinta terhadap harta? Itu karena qillatul iman. Tidak punya iman. Yang kedua, kenapa penyebab orang cinta harta dari dari miskin jadi kaya? Bahasa lainnya mendadak kayo. Orang-orang yang apa itu? KB kata tuh, orang yang mendadak kayo. Orang yang baru kaya itu orang yang baru merasakan nikmatnya kaya. Sementara orang yang kaya sudah kaya beneran itu udah capek dengan harta itu. Orang punya banyak harta pengen miskin, orang miskin pengen kaya. Ada ke orang kaya pengen miskin? Saya tanya. Ada, cuman Abdurrahman bin Auf aja. Sisanya enggak. Sampai sekarang tak ada orang pengen miskin itu, tak ada. Tapi ada guru saya. Guru saya itu tak pengen kaya, padahal bisa kaya. Kata dia, kalau aku kaya, pasti aku, bukan pasti. Dia kata, kalau saya kaya, aku takut terlena dengan duniaku, kata dia. Nah, ini bagus nih. Ada orang waktu saya hidup di Yogyakarta itu, pendapatan dia per bulan itu 1,8 M. Per bulan. 1,8 M jual karpet deh, jual karpet. Tapi apa dia kata? 1,8 M itu pendapatan dia, itu bersihnya. Apa dia kata? Tak sebanding dengan pakaianku yang selama ini aku pakai untuk ke masjid. Yang dipakainya ke masjid itu yang compang-camping. Dia pakai baju kadang lusuh, pakai kain sarung, pakai Honda Astrea. Padahal kadang pakai Honda, kadang tidak, kadang jalan kaki saja. Sendal jepit Swallow. Pendapatannya per bulan 1,8 M. Saya tanya, kemana duit bapak sebanyak itu? Saya bilang, dah aku kasih ke yang lain dah, kata dia. Susah mempertanggungjawabkannya, kata dia gitu. Kalau tahu begitu, engan pula awak tampung kan. Tapi dah hilang pula nomor teleponnya. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, masih ada di muka bumi ini orang-orang yang kehidupannya kaya tapi mereka pengen dengan kesederhanaan. Itu ada. Ada orang-orang yang kaya dermawan, itu banyak. Ada orang-orang yang sakha dengan apa yang mereka miliki, itu banyak. Dermawan itu masih banyak. Yang memang mereka, mohon maaf, kadang-kadang capek dengan kekayaan yang mereka miliki. Suatu ketika saya ketemu dengan seorang bapak-bapak, dia bilang, aku capek dengan hartaku nih Ustaz. Kira-kira kemana harus ku berikan hartaku semua nih? Semuanya diberikan Pak. Semua hartanya diberikan. Akhirnya beliau ngapa? Ngontrak. Ngontrak dia 1 tahun. Setelah 1 tahun kemudian dia buat gubuk kecil. Udah begitu saja. Rumahnya yang megah dikontrakkannya. Bukan dikontrak, dihibahkannya. Untuk rumah tahfiz kah terserah, kata dia. Mobil-mobilnya dijualnya, dia pakai Honda saja. Istrinya udah meninggal kebetulan. Dia tinggal sendirian. Anaknya 2, kemudian kedua-dua itu sudah, kata beliau, tidak tahu kemana, kata dia. Di Saudi Arabia itu Bapak Ibu, ada seorang syekh namanya Salman Ar-Rajhi namanya. Kalau saya tak salah namanya Sulaiman Ar-Rajhi. Namanya Sulaiman Ar-Rajhi. Kalau Bapak Ibu ke Saudi Arabia, ada bank namanya Bank Ar-Rajhi. Itu yang punya Sulaiman Ar-Rajhi. Kurang kaya apa dia? Kaya banget sampai punya bank dan punya sekolah gratis dari awal sampai kuliah, sekolah gratis. Namanya Sulaiman Ar-Rajhi. Ketika diwawancara oleh salah satu stasiun televisi Saudi itu, kenapa ente berikan semua hartamu? Engkau berikan, engkau wakafkan. Bahkan dia tinggal di rumah kontrakan. Apa kata dia? Aku hanya tinggal menunggu hari, kata dia. Aku berikan semua itu karena aku sudah menikmati semuanya, kata dia. Saatnya aku menikmati hidupku sendiri, kata dia. Akhirnya diberikan semuanya, Pak. Bank Ar-Rajhi diwakafkannya. Uang pendapatannya diwakafkannya untuk pendidikan. Dibuatnya satu tempat kompleks, itu kompleks pendidikan. Mulai dari, kalau bahasa kita, dari SD sampai tempat kuliah gratis. Kalau Bapak datang ke masjid itu, batu-batu tiang-tiang itu terbuat dari emas. Nama masjidnya Masjid Ar-Rajhi. Bahkan Bank Ar-Rajhi ini di Saudi Arabia satu-satunya bank yang Islami pada masa itu. Kalau sekarang dah banyak. Namanya Bank Ar-Rajhi. Nah, kalau Bapak Ibu ngambil duit di situ pakai BSI bisa.
Asal ada gambar visa, nah itu dah bisa tuh ngambil. Jadi kalau besok ke Saudi Arabia, tak perlu bawa duit. Cukup bawa ATM yang ada visa atau BSI, ambil di Ar-Rajhi. Lebih murah daripada di BSI sini. Untuk ganti duitnya. Biasanya 4.200, dia cuma 4.000 kadang-kadang. Bahkan 3.800, lebih murah. Artinya apa? Masih banyak orang-orang yang dermawan. Tetapi yang diancam oleh Allah adalah orang-orang yang memang tidak pengen bayar zakat. Apa alasannya? Bukan karena malas, karena mereka menganggap harta yang mereka dapatkan itu dari hasil usaha mereka sendiri. Ini yang menjadi masalah kita hari ini. Orang-orang menganggap hasil pencariannya, hasil usahanya itu merujuk kepada amal usaha dirinya sendiri. Mengapa aku harus bayar zakat? Sementara aku kerja siang malam capek-capek. Datang orang minta zakat, aku kasih zakat. Mereka datang cuma minta mengadahkan tangan begitu saja. Layaknya sebagai seorang pengemis, kata dia. Kalau tak mau bayar zakat, sudah tak apa-apa. Itu urusan pribadi. Jangan tak mau bayar zakat tapi kemudian mencela. Ini yang menjadi masalah. Abu Bakrin Siddiq meninggal baginda Nabi Muhammad SAW. Fitnah yang muncul ketika itu nabi palsu. Ada 3 nabi palsu yang muncul ketika itu. Salah satunya Musailam al-Kadzab. Jadi konsentrasi Abu Bakar ketika itu sudah buyar semua. Udah nggak ada lagi dalam benaknya itu untuk mengatakan yuk kita buat Al-Quran, tak ada lagi. Yang muncul manusia-manusia munafik. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW meninggal dunia di Mekah, Bapak Ibu, itu setengahnya sudah murtad. Di Mekah setengahnya murtad. Jadi nampak orang masuk Islam itu terpaksa. Nampak orang masuk Islam cuma cari aman saja. Jadi meninggal Nabi setengahnya langsung murtad. Yang parah lagi bukan itu. Apa yang parah ketika itu? Yang parah ketika itu adalah banyaknya orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Hampir setengah umat muslim tak pengen bayar zakat. Kenapa kok diperangi oleh Abu Bakar? Karena kalau tidak diperangi oleh Abu Bakar ketika itu, niscaya sampai saat ini orang akan menganggap bahwa zakat itu tidak wajib. Makanya oleh Abu Bakar diperangi. Setelah diperang, dijarah, diambil hartanya. Yang tak mau bayar zakat, ambil paksa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita kembali kepada negara Republik Indonesia. Orang tak bayar pajak kira-kira diapain? Yang tak mau bayar pajak, diapakan Pak? Didatang sama tukang pajak itu tengoknya ukurnya rumah tuh kan. Tanahnya mana, mobilnya mana, ditarik. Pokoknya suruh bayar, wajib bayar. Kena denda kalau tak bayar. Undang-undang mengatur, wajib bayar pajak. Sekarang pertanyaannya, ada enggak undang-undang yang mengatur wajib bayar zakat? Ada enggak Pak? Sanksi sosialnya tak ada. Yang ada sanksi apa? Sanksi agama. Di Malaysia, kita ambil contoh Malaysia. Di Malaysia Bapak Ibu, orang yang sudah bayar zakat tidak perlu bayar pajak. Dulu ada namanya Masdar F. Mas'udi namanya. Pernah dengar nama ini Bapak-bapak? Masdar Mas'udi pernah dengar? Atu-atu yang lah tua-tua? Ibu-ibu pernah dengar Masdar Mas'udi? Tidak pernah Ustaz. Oke. Masdar Mas'udi itu pernah mengusulkan kepada pemerintah Republik Indonesia, orang yang sudah membayar zakat dikurangi pajaknya. Sehingga bahasa buku beliau ketika itu zakat mengurangi pajak. Orang yang sudah bayar zakat dia dikurangi pajaknya. Tapi kemudian saran itu tidak diterima. Kenapa tak diterima? Karena kata pemerintah perlu ditinjau ulang. Tapi di Malaysia tak. Yang sudah bayar zakat tak perlu bayar pajak. Sistem langsung main. Ada sanksi sosialnya, ada. Yang tak mau bayar zakat, maka nanti ketahuan.
Di Malaysia itu kan ada kerajaan-kerajaan. Dan setiap kerajaan-kerajaan itu punya data lengkap siapa yang kaya, siapa yang miskin. Siapa yang mustahik, siapa yang muzakki. Siapa yang berhak menerima dan siapa yang harus berzakat. Ada semua. Datanya ada. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya merujuk kepada Muhammadiyah. Bukan berarti yang lain tak bagus. Muhammadiyah itu baru-baru ini Bapak Ibu menghimpun dana zakat dari orang Muhammadiyah saja, mohon maaf, hampir mencapai triliun. Itu orang Muhammadiyah saja. Coba kalau Bapak Ibu bayangkan, orang Muslim di Indonesia yang sampai pada posisinya untuk zakat tadi, hartanya kira-kira berapa banyak yang bisa kita punya hasil penghimpunannya. Tidak ada yang miskin sebenarnya. Sebenarnya tak ada yang miskin. Tapi karena model penghimpunannya mungkin atau tidak tepat sasaran bisa jadi. Karena regulasi untuk mengatakan yang tidak bayar zakat hartanya kami ambil tak ada. Yang tidak bayar pajak ada. Tapi yang tidak bayar zakat tak ada. Sehingga mohon maaf, masyarakat terkhusus orang-orang berislam itu orang muslim tergantung pada tingkat kesadaran. Kalau you sadar muslim you bayar. Kadang ada yang menipu. Biar tak bayar zakat ditambah hutang. Sehingga ketika ngutang, mohon maaf ketika dia berhutang, dikurangi duit dia tadi, pendapatan dia tadi, setelah dihitung ternyata tidak sampai 85 gram. Setahun itu. Akhirnya apa tak jadi bayar zakat. Misal, pendapatan per bulan 5 juta. 5 juta per bulan. Dikurangi bayar pajak. Dikurangi hutang Honda atau motor, dikurangi belanja bulanan 2 juta, tinggal 1 juta. Kalaulah 1 juta dihitung itu semua model persepsi masyarakat begitu, saya yakin tak ada yang mau bayar zakat, tak ada. Makanya kata Syekh Yusuf Al-Qardawi itu, cara menghitungnya bukan begitu. Kumpulkan pendapatannya secara mentah dari bulan pertama sampai bulan terakhir. Bapak Ibu bayangkan, orang kaya hari ini itu tidak ada yang real kaya, tidak ada. Orang kaya hari ini yang real kaya itu tidak ada. Semuanya kaya dengan hutang. Kaya dengan apa? Hutang. Bapak Ibu boleh tanya besok, orang-orang yang punya mobil Pajero, yang gaya-gayaan itu coba tanya. Itu mobilnya cash atau kredit? Nah, coba tanya dulu. Kalau kredit pendapatan dia 10 juta. Bayar kredit itu 5 juta 10 tahun. Tidak jadi bayar zakat Pak. Alasannya begitu. Apa alasan orang tak mau bayar zakat? Satu, duitku tak sampai Pak Ustadz. Padahal pendapatan dia, gaji dia per bulan 10 juta. 10 juta meskipun kotor. Kan kata ulama harus dikurang-kurangi Pak Ustadz. Dikurangi hutang, dikurangi bulanan. Kalau begitu model berfikirnya kata Yusuf Qardawi, sampai kiamat mau 10 juta kayak gaji dia, mau 20 juta gaji dia, tak akan bayar zakat. Jadi gaya, pola pikir, pola pandangnya yang tak sampai. Sehingga orang-orang yang tak mau bayar zakat itu sebenarnya ada banyak kategorinya. Ada yang seperti Korun. Apa kata Korun? Aku udah capek-capek usaha, kalian datang cuma minta saja. Tidak mau aku bayar zakat, ini hasil usahaku kata dia. Jadi ada orang sekarang seperti itu, dia sama kayak Korun itu. Cuman kayanya tak sekaya Korun, karakter dan sifatnya aja kayak Korun. Kenapa begitu? Kata Allah sebut dalam Al-Quran, innama utitu ala ilmin indi. Sifat takabur dan sombong yang berlebihan yang dimiliki oleh Korun. Kalau ada manusia kayak gitu hari ini, dia sedang sombongnya seperti Korun, tapi sayang hartanya tak sebanyak Korun. Korun banyak harta dia, tapi sombong. Ini orang sudah tak punya harta, harta sedikit, sombongnya na'udzubillah pula lagi. Maka kata Nabi dalam riwayat yang lain, kata Nabi, awwalu thalathatin yadkhulun nar, kata Nabi. 3 golongan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka. Amirun fa amirun musallat wa dhu sarwatin la yuaddi haqqillah fi malih wa faqirun fakhur.
Ada 3 golongan kata Nabi, orang tersebut pertama kali masuk ke dalam neraka. 3 golongan. Yang pertama, pemimpin zalim, pemimpin yang tidak adil. Yang kedua kata Nabi, orang yang punya harta tapi tidak mau mengeluarkan haknya. Orang yang punya harta tapi tak pengen mengeluarkan haknya Allah. Haknya Allah dalam harta kita 2. Satu sedekah. Sedekah ini ada 2 pula lagi. Sedekah sunnah dan sedekah wajib. Sedekah wajib namanya zakat. Sedekah sunnah itu yang Bapak Ibu lakukan. Yang kedua infak. Infak itu bisa berupa apapun. Dan di dalam harta kita, ingat, di dalam harta kita itu ada haknya orang lain. Yang harus Bapak Ibu pahami, setiap sesuatu dalam harta kita itu ada haknya orang lain. Ingat itu. Jadi mau tak mau memang harus dikeluarkan. Sampai di sini paham ibu-ibu? Jadi Bapak Ibu, kalau sudah dapat gaji, jangan cepat-cepat ngurangi pendapatan. Keluarkan dulu hak orang. Kalau pengen cepat berkah pendapatan itu. Hak yang pertama bagi anak yang sudah bekerja, keluarkan dulu hak orang tua dia. Yang kedua, keluarkan dulu haknya orang-orang yang memang berhak terhadap harta dia. Setelah itu terserahlah. Nak dia buat beli emas, terserah. Nak dia beli Honda, terserah. Pokoknya keluarkan dulu haknya orang. Setiap di dalam harta kita ada haknya orang lain yang wajib kita keluari. Apa maksud wajib tersebut? Zakat. Jadi wajib Pak, bayar zakat itu wajib. Makanya sekarang ada namanya zakat profesi. Biar apa Bapak Ibu? Biar nanti Bapak Ibu tidak keberatan mengeluarkan di akhir. Kalau sekali di akhir dikeluarkan, berat itu. Bulan pertama pendapatan 6 juta. 6 juta kali 12 berapa Bapak Ibu? 72 atau belum sampai sebenarnya itu. Harusnya 85 juta kalau tak salah. Sekitar 85 juta. Tapi anggaplah itu sampai gitu kan. 85 juta bagi 12 berapa? Copek-copek mikir. Berapa kira-kira? Sekitar 7 jutaan pendapatan per bulan. Baru dia berhak dapat zakat, berzakat. Muzaki. 7 juta itu Bapak Ibu, kira-kira dalam 1 tahun dikeluarkan 85 juta, 2,5-nya berapa? 2,5-nya berapa Bapak Ibu? 1% berapa Bapak Ibu? Dari 85 juta? Berapa Bang? 400. Berapa ratus? 800. Kali 2 berapa? 1.600.000. Tambah kemudian setengah. Jadi anggaplah sekitar 1 juta, anggaplah hampir 2 juta. 2 juta kurang sedikit. Coba bayangkan. Kalau dikeluarkan di akhir, gaji terakhir, gaji di bulan terakhir Desember 7 juta. Dikeluarkan 2 juta. Nampak terasa beratnya. Tapi coba kalau dikeluarkan per bulan, terasa ringan deh. Tak banyak, tak banyak, sedikit. Bagilah. Anggaplah 2 juta bagi 12 bulan. Berapa pendapatannya? Berapa pengeluarannya per bulan? Zakatnya berarti sekitar 150-an kurang sedikit. 150.000 cuman. Makanya ada zakat profesi dikeluarkan tiap bulan, terasa ringan. Meskipun tak sampai zakat, jatuhnya sedekah. Tapi kalau jatuhnya zakat, alhamdulillah selesai sudah. Coba bayangkan. Tapi ada orang yang tak mau. Kan hartaku tak sampai. Gajiku cuma 5 juta. Iya juga. Tapi orang-orang seperti itu mesti berat dia untuk bersedekah. Itu yang menjadi masalah kita Bapak Ibu. Ternyata dampaknya Bapak Ibu itu dalam dampak agama. Sekarang dampak psikologi. Kita kaji dalam dampak. Jadi orang yang tidak mau bayar zakat dalam dampak psikologinya Bapak Ibu, mohon maaf. Ternyata orang itu adalah punya penyakit dalam diri dia. 2 Bapak Ibu penyakitnya. 1 penyakit psikologinya pelit. Yang kedua penyakit psikologinya cinta terhadap harta. Itu kasus psikologi. Boleh Bapak Ibu tengok. Ajak dokter-dokter. Ajak para psikolog. Tanyakan.
Orang-orang yang tak mau bersedekah itu kira-kira berat tak bagi dia berzakat? Sama. Itu mesti ditemukan bahwa orang-orang itu sangat tidak mau berzakat. Karena dia udah pelit sedekah itu udah kelihatan itu. Baik Bapak Ibu. Nah, apa alasan orang tak mau berzakat? Satu, karena mereka merasa sudah cinta terhadap dunia, mereka tidak beriman, mereka tidak patuh kepada Allah. Yang keempat Bapak Ibu, orang yang tidak mau berzakat itu adalah orang yang tidak punya perhatian terhadap manusia. Kenapa saya kata, kalaulah dia tahu betapa nikmatnya membantu orang lain, niscaya tangan dia jangankan zakat, lebih dari zakat itu dia pasti mau keluarkan. Nampak Bapak Ibu, nampak. Apa kita katakan nampak? Orang yang perhatian terhadap manusia ringan tangan dia untuk bantu. Ringan, tanpa diminta. Kasihan bapak tuh, mesti belum makan. Tiba-tiba tangan ini mengeluarkan uang untuk memberikan, Pak, ini duit Pak, makanlah. Orang yang seperti ini Bapak Ibu, mesti dia rajin bayar zakat dan sedekah. Kenapa? Itu pengaruh. Pengaruh. Dia punya perhatian terhadap manusia. Umar bin Abdul Aziz, sampai tidak ada yang miskin, melalui Baitul Mal. Di dalam Baitul Mal itu banyak penghimpunan dana yang dia miliki. Baik infak, sedekah, zakat dan lain sebagainya, hibah. Dari situ. Itu yang dikelola oleh Masjid Joko Karian hari ini. Yang sakit punya hutang dibayar dia pakai duit masjid. Yang hilang motornya diganti seharga motor. Hilang sendal ganti sendal. Setiap subuh cabut undian. Siapa yang berhak berangkat umroh. Insya Allah Masjid Nurul Hasanah begitu, amin. Ya Pak Ketua ya, sikat Pak Ketua. Jangan pantang mundur, gitulah bahasanya itu. Kalau sempat begitu, banyak yang daftar tuh kayaknya. Nggak tahu daftar apa sekarang nih kan. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di antara abang-abang yang hari ini ikut mensyuting ini Bapak Ibu, Ibu jangan pandang tukang syuting-syuting nih Bu. Ada salah satu di antara mereka itu dari kelompok FSRM. Iya Bang ya? Nah, hari ini Bapak Ibu mereka mendapatkan tanah berapa luasnya Bang? 1.400, total biaya 650 juta. 650 juta mereka sedang menggalang dana untuk pembangunan masjid yang kelak mereka namakan dengan Masjid Peradaban. Harus Bapak Ibu pahami, salah satu pendukung peradaban Islam itu bukan semangat juang, tapi semangatnya para dermawan, semangatnya orang-orang yang mau bayar zakat. Jangan salah, peradaban Islam itu, mohon maaf, kita ambil contoh Muhammadiyah. Jangan lain yang tersinggung. Karena hari ini yang nampak itu, lembaga amil zakat Muhammadiyah punya dana sekian banyak. Dari dana zakat itu Muhammadiyah bisa menyekolahkan kader-kader Muhammadiyah kemanapun mereka mau sekolah, gratis. Basnas ada, tapi belum tepat sasaran secara baik. Yang lain banyak. Kita ambil contoh dompet duafa. Bapak Ibu tahu dompet duafa? Itu dompet duafa lembaga amil zakat nasional yang bagus. Mantap itu. Sudah punya cabang di mana-mana. Sudah banyak lembaga-lembaga yang bekerja sama dan sudah banyak anak-anak yang disekolahkan dan digratiskan dalam sekolah. Ini penting Pak. Makanya kita juga penting. Makanya saya mengatakan untuk mendukung program beliau, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, FSRM namanya. Nanti boleh tengok di YouTube, bahkan di Facebook itu sudah ada. Mereka menggalang dana 650 juta. Bantu mereka Bapak Ibu untuk bangun Masjid Peradaban. Kelak insya Allah masjid ini akan mereka kelola paling tidak hampir mirip dengan Masjid Munzalan atau Kapal Munzalan atau Masjid Joko Karian. Jadi kalau besok Bapak Ibu tak punya duit untuk ke rumah sakit, datang ke Masjid Peradaban itu. Kalau di Masjid Nurul Hasanah tak ada. Kalau ada di Masjid Nurul Hasanah tak usah jauh-jauh. Insya Allah Bapak Ibu. Nah mereka akan bangun Masjid Peradaban. Maka mari sama-sama kita bangun, kita sama-sama kita dukung. Insya Allah amal jariah bagi kita semua, insya Allah. Amin. Nah Bapak Ibu, dampak dari orang yang tidak mau membayar zakat itu berat Bapak Ibu.
Ini kita belum berbicara wakaf. Bayangkan orang yang tidak mau membayar zakat tadi. Sekarang bagaimana ancaman Allah? Ancaman Allah bagi orang yang tidak mau membayar zakat, Allah cabut harta mereka sedikit demi sedikit. Allah camkan mereka sebagai bukhala, bakhil. Allah pandang mereka sebagai orang yang pelit, baik di dunia maupun di akhirat. Allah cabut harta mereka. Allah cabut keberkahan mereka. Allah masukkan muskilah dan masalah dalam rumah tangga mereka. Ada yang lebih berbahaya, Ustaz? Ada. Sayutawwaquna ma bakhilu. Kelak mereka di akhir, di hari kiamat dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dikelilingi oleh Allah. Diikat. Kenapa? Karena kepelitan mereka tadi. Jangan salah Bapak Ibu. Itu makanya kenapa Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq itu diperanginya Bapak Ibu. Diperanginya, didatanginya. Siapa yang tak mau bayar zakat, ambil hartanya. Kalau sempat pemerintah kita kayak gitu, siapa yang tak mau bayar zakat, datang ke rumahnya, ambil hartanya, ambil TV-nya. Nah, kayak gitu enak tuh. Senang pula awak. Bayangkan Bapak Ibu, dalam permasalahan yang begitu rumitnya, apa kata Abu Bakar? Kalau aku tidak perangi mereka, kelak umat muslim akan tahu bahwa zakat itu tidak wajib. Apa alasan yang kedua? Mempertahankan syariat Islam. Zakat itu syariat Islam. Syariat. Jadi hukum membayar zakat itu wajib. Namanya di dalam Al-Quran sodakoh. Sodakoh itu terbagi dua. Satu sunnah, satu wajib. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu tidak bayar zakat, sama dengan manusia yang tidak punya perhatian. Artinya Bapak Ibu sedang merelakan saudara-saudara yang muslim-muslim itu yang tak mampu tadi mati dalam kelaparan. Jadi orang-orang seperti itu di hadapan Allah dipanggil sebagai orang yang apa Bapak Ibu? Durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, mereka tak taat kepada Allah. Kalau orang yang tak taat kepada Allah dimaknai dua. Setidaknya mereka sedang punya penyakit dalam hati mereka, hilang rasa taat mereka, hilang rasa takut mereka kepada Allah. Kemudian Allah kata dalam Al-Quran, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Hai orang-orang yang beriman, justru Allah kata orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu, sebagian ulama mentafsirkan itu sebagai maling. Apa maling artinya? Pencuri. Jadi gini Bapak Ibu. Bapak Ibu punya harta. Di dalam harta kita ada hak orang lain. Seharusnya kita keluarkan. Tapi karena kita tidak keluarkan berarti kita sedang merampok haknya orang lain. Sedang merampok haknya orang lain. Yang tak setuju tak ada masalah. Karena para ulama juga mengatakan hal demikian. Orang-orang yang orang-orang yang tidak mau bayar zakat berarti mereka sedang merampok hak-haknya orang yang berhak mendapatkan itu. Maka Bapak Ibu, hari ini kita mengajak membayar zakat itu tidak perlu melihat seberapa banyak pendapatan. Artinya hari ini umat muslim, kalaulah pendapatan atau gaji dia 3 juta ke atas, keluarkan. Meskipun hanya kelak bersifat sedekah, tak ada masalah. Setidaknya kita sudah membantu peradaban Islam. Kita sudah membantu, kita sudah punya perhatian terhadap kaum-kaum duafa kita Bapak Ibu. Kaum duafa ini tak sedikit Bapak Ibu, tiap hari bertambah. Kenapa kok bertambah? Itu yang kita tak tahu sekarang nih. Bahkan mohon maaf, demi menghilangkan zakat tadi dia rela ngemis. Padahal gaji dia besar. Tapi karena ingin tak mau bayar zakat dan sedekah, justru dia pengen disedekahi. Insya Allah Allah ancam mereka Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat orang-orang kaya, tapi kok tidak ada tenang-tenang hidupnya, kok cerai terus, cerai nikah, kadang-kadang rumahnya terbakar, tanyakan sama mereka, sudah sedekah, sudah bayar zakat, begitu. Tidak ada masalah, tanyakan sekali-sekali. Bisa jadi Allah sedang mencabut keberkahan dalam rumah tangga mereka,
bisa jadi Allah sedang mencabut keberkahan dalam harta mereka, bisa jadi Allah sedang mencabut keberkahan dalam kehidupan mereka. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kita sampai pada nomor yang kelima, yaitu tentang orang-orang yang dosa besar yang kelima yang tidak membayar zakat. Zaman Abu Bakar diperangi, kita berharap dan berdoa mudah-mudahan tahun-tahun selanjutnya orang yang tidak membayar zakat itu keluar regulasi dari pemerintah untuk dibuat yang tak bayar zakat wajib bayar zakat. Nah, begitu. Keluar regulasinya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi pedoman bagi kita, setidaknya bagi kita umat muslim dan yang beriman, mau mengeluarkan harta kita meskipun tak sampai zakatnya, paling tidak bisa menjadi sedekah bagi kita. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.